Google mengalahin semua orang. Nah, teman-teman, ini benar-benar pembaruan yang gila, yang baru aja terjadi tadi malam. Dan sekarang, selagi masih hangat, saya akan menceritakan kepada kalian semua hal baru yang muncul. Coba bayangan, Google telah merombak ulang agen AI mereka. Sekarang kita bisa mencari di YouTube lewat AI, dan AI itu akan menemukan potongan-potongan video tertentu. Mereka meluncurkan gadget baru, mereka membuat cara pencarian agen AI yang benar-benar beda, lingkungan pengembangan baru, dan model video baru. Dan semua itu mereka rilis hanya dalam satu malam aja. Ya, memang di sini malam, di sana siang, tapi tetap aja sekarang semua ini harus diceritakan. Saya yakin ini bukan video terakhir soal ini, tapi sekarang saya ingin kalian tahu semua yang sedang terjadi di sana, dan kita akan membahas berbagai bagian dari presentasinya. Saya udah melampaukan semua informasi supaya lebih mudah dicari. Saya juga akan berkomentar soal dampaknya pada pekerjaan, jadi tonton sampai selesai. Like jika kamu bukan bot. Siap-siap, karena ini akan luar biasa. Oke, pertama-tama yang mereka lakukan adalah memperkenalkan model baru, Google Gemini Flash. Banyak dari kalian mungkin bilang, ya ada ChatGPT, ada Claude, dan semuanya emang bagus. Tapi sekarang Gemini Flash punya jumlah token yang lebih banyak lagi. Artinya, dia bisa mengingat jauh lebih banyak informasi dan bisa memproses lebih banyak hal. Tapi yang paling keren, mereka emang sengaja mengoptimalkan dia untuk kerja sebagai agen. Jadi mereka melatihnya supaya bisa melihat apa yang ada di komputer kamu, mengendalikan komputer, dan menjalankan proses serta sistem secara penuh. Ini sesuatu yang sebelumnya belum pernah jadi fokus utama, meskipun ChatGPT juga mereka luncurkan dengan arah yang kurang lebih sama ya, model mereka, tapi yang ini benar-benar keren banget. Selain itu, yang perlu dipahami, mereka membuatnya lebih cepat dan mereka juga memastikan kalau ini masih tersedia di versi gratisnya. Ya, penting untuk dicatat, semua yang akan saya ceritakan ini hampir semuanya bisa digunakan di versi gratis. Neural network berikutnya yang muncul dari Google adalah Gemini Omni, dan ini menggantikan Nano Banana dan Google View. Ya, bukan berarti benar-benar menggantikan, tapi mereka memikirkan ide yang sangat keren yang sebelumnya belum pernah diselesaikan. Yaitu ketika seseorang membuat, misalnya video, dia perlu mengunggah beberapa contoh dalam bentuk foto, dia bisa mendiktekan dengan suara apa yang harus dikatakan di sana atau bagaimana menyanyikan lagu, menjelaskan semuanya. Jadi, aliran informasi berupa brief teknis untuk membuat konten itu datang dari berbagai saluran. Nah, mereka akhirnya membuat Gemini Omni yang bisa memahami semua informasi dari berbagai sumber, entah itu audio, teks, musik, video, foto, atau gambar. Jadi, kamu bisa mengunggah semua aliran pikiranmu ke sana, dan dari aliran pikiran itu, dia akan mengekstrak informasi paling penting dan memberikan yang paling utama. Artinya, dia membuat video. Bahkan, mereka juga mengembangkan mesin mereka yang sebenarnya udah cukup bagus untuk menghasilkan video. Mereka membuatnya sedemikian rupa sehingga benar-benar paham soal fisika, jadi objek-objeknya bisa dipahami dan sebagainya. Baru-baru ini si Dance keluar dan semua orang bilang, wah gila, ini benar-benar sesuatu yang keren banget, luar biasa. Dan sekarang, apa yang dilakukan Gemini Omni ini sangat menarik, kualitasnya benar-benar keren. Dan yang paling seru, mereka tidak bersaing dengan si Defense. Jadi, si Dance bilang, kami membuat blockbuster yang super keren. Sedangkan Gemini Omni bilang, kami membuat video yang mudah dipahami, di mana fisika objek tetap terjaga agar objeknya bisa serealistis mungkin atau supaya bisa digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Dan mereka menekankan bahwa dengan cara ini, seseorang bisa mendapatkan video penjelasan yang dihasilkan secara otomatis. Dan ini benar-benar keren banget karena emang hal seperti ini yang selama ini kurang kan. Blockbuster yang keren itu memang luar biasa. Tapi kalau kita perlu membuat video kursus atau produk tertentu, di situ kita harus menggabungkan teks dan video. Dan semuanya harus bisa bekerja bersama-sama. Dan sekarang Google bisa dibilang mereka nomor satu dalam hal ini. Ya, tentu saja. Sekarang udah ada ChatGPT Image yang bisa membuat banyak infografis. Tapi sekarang udah muncul Google Nano Banana yang juga bisa membuat gambar. Pokoknya teman-teman, ini benar-benar sesuatu yang keren banget dan aku pasti akan coba tes dalam waktu dekat. Selanjutnya ada pembaruan yang benar-benar revolusioner yang mereka tunjukkan dan menurutku ini perlu dipelajari lebih dalam lagi. Ini adalah Gemini Spark. Intinya, mereka membuat agen pribadi yang bekerja non-stop. Banyak yang udah dengar tentang OpenAI atau Cloud. Soal agen AI, semua orang membicarain Cloud. Semua bilang ini sangat luar biasa.
game ini mengambil dan merombak konsep ini. Mereka bilang, gimana kalau kita langsung aja kasih agen seperti ini ke semua pengguna, jadi setiap orang bisa langsung pakai, dan alat ini akan bekerja untuk mereka 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kamu bisa minta dia memantau harga properti atau hal lain, dan dia akan terus mengecek situs setiap saat untuk melihat perubahan terbaru. Wah, ini benar-benar keren banget. Jadi, kita beralih dari yang tadinya kita mencari sesuatu sendiri di mesin pencari, menjadi kita cukup mengirim permintaan ke Google dan bilang, kita butuh ini dilakukan. Dan alat ini yang akan melakukannya. Dan inilah sebenarnya yang udah lama kita tunggu-tunggu dari kecerdasan buatan. Nah, menurut kalian gimana soal ini ya? Ayo tulis di bawah. Dari semua hal yang barusan saya ceritakan, mana yang paling menarik perhatian kalian dan menurut kalian paling bisa diterapin? Tapi saya yakin ini benar-benar wow, gila, keren banget. Dan yang paling seru dari Gemini Spark, mereka pakai Google Chrome sebagai browsernya. Apa sih keunggulannya? Sebenarnya, masalah terbesar dengan agen AI itu adalah mereka harus dihubungkan, login, dan sebagainya. Jadi, misalnya kalau kalian mau ChatGPT bisa jalan di CRM kalian, ya kalian harus kasih akses ke CRM itu ke ChatGPT dulu. Dan untuk browser, terutama Google Chrome yang hampir jadi monopoli di dunia sebagai browser ya, yang dipakai hampir semua orang di dunia. Tapi ya, kecuali buat kalian yang ngomong-ngomong, kalian pakai browser apa sih? Kalau bukan Google Chrome, tulis di komentar ya guys. Nah, di situ kalian udah login ke semua layanan dan aplikasi yang kalian butuhin. Data-data ini cukup aman, dan Google udah punya pengalaman dalam menyimpan data tersebut dengan aman. Ya, tentu saja. Kadang-kadang emang terjadi insiden siber, tapi sekarang kita bukan membahas itu. Jadi, kalau kalian memberikan Google Chrome akses untuk mengelola situs dan melihat serta menjalankan beberapa tugas, berarti dia udah terhubung ke semuanya. Dan kalian sebenarnya nggak perlu melakukan apa-apa lagi, nggak perlu repot-repot untuk itu. Ini benar-benar hal yang keren banget. Saya jamin, ini benar-benar salah satu revolusi besar yang pernah terjadi. Plot juga punya cerita yang mirip, begitu juga dengan ChatGPT. Mereka membuat ekstensi untuk Google Chrome yang memungkinkan untuk mengelola browser. Secara umum, ini emang keren. Dan misalnya, di cloud, ini bekerja sangat baik ketika dipasangkan dengan Cloud Cowork dan Cloud. Di ChatGPT, ada Codex yang dipadukan dengan Codex untuk Chrome. Mereka hebat mengelola browser. Tapi kini fitur ini aktif otomatis, keren banget. Daily Brief dari Google. Game ini memikirkan cara agar orang dapat info tanpa perlu bertanya. Akhirnya, mereka membuat fitur yang disebut Daily Brief. Daily Brief ini adalah saat kamu menerima ringkasan tentang apa aja yang terjadi padamu selama sehari. Oke, begini saja. Fitur yang keren, pasti ada yang bakal merasa ini sangat berguna. Ini akan jadi semacam fitur yang di-roll out ke semua smartphone. Dan pada dasarnya, ini akan jadi bagian dari antarmuka. Sebenarnya ini fitur yang sangat keren, karena dengan cara ini kamu bisa melihat apa yang kamu butuhin. Kamu pasti bisa memprogram, atau lebih tepatnya memprompt Daily Brief ini supaya dia mengumpulkan ringkasan yang kamu butuhkan, dan kamu benar-benar dapat informasi yang emang kamu perlukan. Dan seperti yang banyak orang lihat, seperti Iron Man yang datang ke tempat kerjanya dan bertanya, "Gimana Jarvis? Ceritain dong apa yang lagi terjadi." Daily Brief mirip Jarvis yang meringkas info. Banyak perusahaan mencoba ini meski sering gagal, tapi Google punya akses ke email, kalender, serta berbagai dokumen dan layanan Anda. Dan mereka bisa tentu aja dengan izin kamu mengumpulkan semua informasi itu, memprosesnya bersama-sama, lalu menyajikannya ke kamu. Itu sangat keren. Dan ada satu pembaruan lagi yang benar-benar mengubah aturan main secara radikal. Ini adalah pembaruan layanan anti-gravity 2.0. Jadi mereka meluncurkan versi baru. Dan kalau sebelumnya anti-gravity itu benar-benar program yang dibuat oleh programmer untuk programmer, jujur aja dulu memang susah banget dipakai. Sekarang mereka melihat bagaimana Cloud Cowork digunakan, bagaimana ChatGPT meluncurkan Codex, dan pada dasarnya mereka mengembangkan dan menyempurnakan aplikasi mereka sendiri yang sekarang benar-benar bisa digunakan. Tapi yang paling seru di sana adalah hal berikut ini. Dan fitur ini belum ada, baik di Cloud Cowork maupun di ChatGPT. Setidaknya itu belum terlihat jelas. Mereka membuat fitur di mana kita bisa melihat berapa banyak agen yang sedang bekerja secara bersamaan. Jadi, ketika Anda mengirim permintaan ke anti-gravity, pada saat itu bukan hanya satu neural network yang memproses dan memberikan jawaban. Tapi secara paralel, beberapa proses dijalankan. Bisa sampai puluhan atau bahkan ratusan agen yang bekerja secara bersamaan.
Mereka saling berkomunikasi, berinteraksi, dan memberikan jawaban kepada Anda, supaya Anda bisa memahami tingkat kompleksitas tugas-tugas yang bisa diselesaikan. Google, mereka mengembangkan sistem operasi yang bisa digunakan untuk menjalankan permainan komputer, dan mereka mengembangkan serta meluncurkan sistem operasi ini dengan menggunakan apa? Ya, kalian pasti paham menggunakan agen-agen mereka itu. Mereka menghabiskan sekitar 2,5 miliar token. Itu jumlah yang sangat besar. Dan sebelumnya, pada dasarnya, neural network memang bisa menghabiskan sebanyak itu. Tapi, untuk menghasilkan suatu hasil dari jumlah sebesar itu, bahkan tidak selalu cukup. Atau bahkan mungkin tidak bisa. Tapi sekarang, alat ini bisa bekerja secara mandiri dan menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Dan menurut saya, ini adalah terobosan yang sangat besar. Jadi sekarang saya udah menginstal Anti-Gravity 2.0 yang baru di laptop saya dan akan mencobanya, melihat apa saja yang bisa dilakukan olehnya. Dan yang paling seru dari semua sistem ini adalah, sekarang kalau skill kalian udah tersimpan di komputer, kalian bisa memberikannya ke agen lain dan melihat bagaimana dia bekerja dengan skill itu. Apakah dia bisa mengatasinya atau tidak. Dan itu benar-benar keren banget. Selanjutnya, kita akan membahas secara detail beberapa fitur ini dan saya akan menjelaskannya sekarang. Tapi kalau kalian udah nggak sabar ingin tahu apa aja yang saya temukan di Anti-Gravity 2.0 dan fitur-fitur baru yang baru aja keluar ini, di bawah saya akan bagikan link ke Telegram saya. Di sana, saya selalu berbagi berbagai prompt, alat, skill, life hack, hal-hal yang berhasil maupun yang gagal. Jadi kalian bisa dapat info langsung dari sumber pertama dan lebih cepat dari yang lain. Linknya ada di bawah, silakan subscribe. Apa aja yang berubah di produk konsumen dan kantor Google? Pertama-tama, mereka memperbarui Docs Live, Gmail Live, dan pada dasarnya Google Dokumen. Mereka menambahkan Gemini, AI mereka sendiri, ke semua layanan itu. Dan sekarang, pada dasarnya, kamu bisa membuat sesuatu hanya dengan berinteraksi atau merekam audio. Oh iya, mereka juga bilang kalau mereka telah memperbarui sistem pengenalan suara supaya lebih baik, karena sebelumnya emang kurang maksimal. Intinya, mereka menambahkan input suara di Google Keep dan membuat AI Inbox. Ini khusus untuk pelanggan Plus dan Pro, jadi ada draft balasan pribadi dan akses langsung ke file lewat thread. Dan intinya, sekarang kamu bisa menandai seluruh topik sebagai udah dibaca hanya dengan satu klik. Pokoknya, mereka benar-benar membuat email yang sangat pinter. Ini emang udah lama dibutuhin, karena siapa di antara kalian coba tulis berapa ribu pesan yang kalian punya di email. Kalau aku sih pasti ada puluhan ribu pesan yang belum terbaca di sana. Dan sekarang mereka membuatnya sehingga kamu bisa, ya AI-nya akan melihat apa yang kamu minta. Katakan semua topik ini tandai sudah dibaca dan semua email dari orang itu langsung dianggap sudah dibaca. Akhirnya mereka benar-benar membuatnya jadi pintar. Supaya kalian tahu di banyak bagian dunia orang-orang masih menggunakan email sampai sekarang. Kalau kalian masih nongkrong di VK, Max, atau Telegram ya guys, ada loh orang-orang yang masih pakai email sampai sekarang, dan itu benar-benar jadi alat kerja utama. Nggak bisa dihindari, walaupun email itu kadang nggak nyaman dan tampilannya kurang menarik. Jadi mereka yang terus menggunakan dan memperbaiki email itu keren banget. Fitur berikutnya yang menurut saya bakal benar-benar mengubah YouTube. Fitur ini akan mengubah pada dasarnya cara kita menggunakan konten, cara kita mempelajarinya. Dan ini emang sesuatu yang revolusioner. Namanya fitur ini adalah Tanya YouTube atau Ask YouTube. Apa sih keunggulannya? Kalian bisa mencari di dalam video-video YouTube. Mungkin kalian pikir apa bedanya? Cari di YouTube tinggal ketik kata kunci. Tapi kalian harus tonton videonya dulu buat cari jawaban. Kadang isinya cuma bertele-tele. Pernah nggak sih kalian nemu video yang isinya cuma muter-muter doang? Nah, jadi sekarang video yang isinya cuma muter-muter kayak gitu udah nggak terlalu laku lagi. Soalnya YouTube bisa langsung kasih tahu ke kalian. Nih, di menit kelima video ini selama 30 detik ada jawaban buat pertanyaan kalian. Bagian lainnya nggak perlu kalian perhatiin. Jadi perhatian kalian bakal langsung diarahin ke bagian yang emang penting itu. Jadi kalian bisa tanya ke YouTube, di bagian mana persisnya di video itu informasi yang kalian cari. Sebagai catatan, sebenarnya di game ini juga orang-orang udah sering pakai cara kayak gini. Saya juga pernah pakai di Google Game ini, tinggal masukkan link YouTube dan minta ringkasan jawabannya. Keren banget, tapi karena fiturnya pindah ke YouTube, pengalamannya bakal beda banget. Jadi kalau aku cari jawaban buat pertanyaan tertentu, aku nggak perlu nonton video 1 jam. Aku cuma butuh jawaban buat pertanyaanku aja. Kira-kira gimana ya pengaruhnya ke jumlah penonton?
Kita juga nggak tahu gimana nanti video-video bakal naik, soalnya algoritma YouTube sendiri kan nggak berubah drastis. Itu juga belum jelas. Intinya, perubahan yang kelihatannya sederhana ini sebenarnya bakal berdampak ke banyak aspek kehidupan, dan banyak konten juga bakal kelihatan beda. Dan ini, by the way, adalah sesuatu yang udah biasa kita temui. Pencarian juga berubah, sekarang ada AI box baru, dan sebenarnya mereka bilang ini upgrade terbesar dalam 25 tahun terakhir. Dan emang begitu kenyataannya. Jadi sekarang, bagian pencarian Google ini bisa menerima teks, gambar, file, video, bahkan tab Chrome. Jadi kamu bisa start tab dan bilang, coba cari ini. Ia bisa menerima teks, gambar, file, video, bahkan kamu bisa mengunggah tab dari Chrome ke pencarian dan mencari berdasarkan tab tertentu atau serangkaian tab, dan sistemnya akan memahami serta memberikan jawaban untukmu. Jadi sekarang kita tidak harus selalu mengetikkan semuanya dengan teks, akhirnya kamu bisa memasukkan jenis konten apa aja. AI-nya akan menganalisis dulu apa yang harus dilakukan dengan itu, bagaimana cara terbaik untuk mencarinya, lalu akan menentukan kapan harus menjalankan pencarian Google dan kapan harus menggunakan jenis pencarian lain. Dan ini emang ya benar-benar sebuah perubahan. Kita akan melihat dampaknya dalam beberapa tahun ke depan. Karena pola perilaku orang akan mulai berubah. Mereka akan mulai mencari dengan cara yang berbeda. Akan muncul generasi yang terbiasa dengan cara baru ini. Mereka bahkan belum tahu cara lama, dan akan muncul layanan-layanan baru yang emang bekerja dengan cara berbeda, khusus untuk mereka. Dan beberapa layanan lama bahkan bisa aja hilang sama sekali, karena kebutuhannya udah tidak ada lagi. Dan inilah yang sedang terjadi sekarang. Satu hal keren lagi yang ditunjukkan Google adalah penggunaan mini aplikasi di dalam pencarian. Jadi pasti kalian pernah lihat ya, misalnya kalau di Yandex atau Google kalian tanya cuaca hari ini atau kurs mata uang, akan muncul sebuah form kecil di mana kalian bisa langsung cek kurs atau lihat cuaca. Itu memang praktis, tapi semua itu dikembangkan oleh orang-orang untuk permintaan yang paling populer saja, dan di beberapa tempat masih kurang. Misalnya, kalian ingin melihat bagaimana dua lubang hitam akan bertabrakan. Dulu tuh tidak bisa dilihat, tapi sekarang udah bisa. Kalian bisa meminta AI untuk membuatkan AI kecil yang mendemonstrasikan bagaimana dua lubang hitam bertabrakan, dan langsung di hasil pencarian, AI berbasis Gemini itu akan melakukan semuanya, menampilkan ke kalian, dan kalian akan punya aplikasi itu. Kalian bisa menyimpannya, menggunakannya di chat atau di tempat lain. Dan menurut saya, ini benar-benar keren banget. Selain itu, Google juga memperbarui Google Pics dan sekarang memungkinkan untuk membuat serta mengedit gambar di Nana Banana dan menyorot objek tertentu secara langsung. Kita harus lihat nanti bagaimana ini dibuat, bagaimana penerapannya, seberapa nyaman digunakan. Tapi yang pasti, kalau mereka sudah ke arah ini, berarti kita menuju ke tahap di mana bukan cuma gambar yang bisa dihasilkan, tapi objek tertentu juga bisa diubah atau diperbaiki. Kita sangat menantikan saat mereka akhirnya membuat teks yang dihasilkan di Nana Banana bisa diedit sebagai teks, bukan hanya sebagai gambar. Semoga mereka juga bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, Google Pics ini mereka integrasiin ke Google Slides dan Google Drive. Jadi sekarang kita bisa membuat dan mengedit gambar secara kolaboratif. Ini fitur yang benar-benar keren. Selain itu, mereka juga meluncurkan Google Flow. Ini adalah agen AI untuk kreativitas, di mana kamu bisa membuat dan membangun alat kreatifmu sendiri di dalamnya. Ini juga patut diperhatiin. Dan sebagai penutup, Google memperkenalkan kacamata pintar terbaru mereka. Ini adalah gadget yang dilengkapi dengan kamera dan mikrofon. Dan ya mungkin kamu udah dengar tentang skandal terbaru soal kacamata pintar ini yang ternyata bisa memata-matai dan bahkan bisa diretas ya. Mereka bisa memantau seseorang di mana saja. Jadi saya harap masalah ini bisa diselesaikan di sini. Mereka memperlihatkan dua model. Satu sepertinya lebih feminin dan yang satu lagi lebih maskulin. Mereka benar-benar terlihat seperti kacamata biasa yang ringan dan nyaris tidak terasa. Tidak ada layarnya, tapi ada kamera yang memantau apa yang terjadi, serta microspeaker dan mikrofon. Kamu bisa jalan sambil bicara dengan Gemini dan tanya, kemana aku harus belok, ke kiri atau kanan, pilih yang mana, apa tulisan di kemasan ini, dan seterusnya. Jadi, pada dasarnya AI ini menjadi asisten tetapmu yang melihat semua yang kamu lihat dan memberikan saran secara real time. Nah, apakah ini nyaman? Sebagai orang yang tidak memakai kacamata,
Mungkin aku merasa harus membiasakan diri dengan hal-hal seperti ini. Apa pendapat kalian tentang hal ini ya? Menurut kalian ini ide yang bagus atau tidak? Atau sebaiknya kita tunggu lensa pintar itu? Apa pendapat kalian tentang hal ini? Apakah sebaiknya kita membeli kacamata seperti ini atau menunggu lensa kontak dengan layar itu? Ngomong-ngomong, anak-anak muda Rusia juga sedang mengembangkan lensa seperti itu dan sangat menarik kapan akhirnya produk itu akan muncul. Jadi secara umum dari pembaruan utama sepertinya itu aja ya. Selain itu, Google juga memberikan beberapa teaser bahwa sebelum akhir tahun, mereka akan merilis Android Halo dan beberapa fitur serta hal menarik lainnya yang pasti akan hadir. Tapi bahkan yang sekarang aja udah lebih dari cukup untuk dipelajari. Tulis di kolom komentar, menurut kalian bagaimana tentang pembaruan ini? Seberapa besar pengaruhnya? Atau ini cuma sekedar gimmick iklan lagi dan sebenarnya tidak ada yang berubah? Menurut kalian, semua ini akan membawa kemana? Kalau begitu, saya mau coba tes anti-gravity 2 yang baru dan semua fitur seru lainnya dari Google. Mau lihat apa aja yang bisa mereka lakuin? Jika ingin belajar neural network secara praktis, cek bonus di bawah video ini. Tersedia kursus gratis neural network beserta tugasnya. Ada juga masterclass gratis yang bisa kalian ikuti untuk mendalami topik ini lebih jauh. Ada juga berbagai materi tambahan dan hal seru lainnya. Manfaatkanlah semuanya. Saya Pavel Lebedev. Sampai jumpa.